Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari Cahyo.Arema YouTuber. Pada hari ini Sabtu tanggal 28 Juni 2025 ingin mewawancarai Bung Dodi Ilham, salah seorang driver online dari Green SM yang tentunya sedang mengalami sesuatu yang memprihatinkan. Selamat siang, Bung. Selamat siang. Silakan untuk menyampaikan apa yang dialami oleh Bung selama ini dan sejak kapan itu terjadi. Oke, saya mendapatkan suspend sepihak oleh Green SM gara-gara saya memakai jaket dan saya memakai topi yang menurut saya itu tidak ada peraturan tertulisnya, tapi ini luar biasa penzaliman yang saya terima. Pertama, aturan masalah tidak boleh pakai jaket dan tidak boleh pakai topi itu tidak ada dalam peraturan kode etiknya secara tertulis dan eksplisit. Yang kedua, yang saya rasakan itu luar biasa lagi apa? Saya tidak bisa withdraw gara-gara akun saya diblokir, sehingga ekonomi saya jadi carut marut. Ini luar biasa, hanya gara-gara oknum inspeksi dari Green SM pusat yang tidak suka dengan saya. Yang kedua, saya juga disuspend pada tanggal 12 Juni. Itu pertama tadi tanggal 2 Juni. Sempat tanggal 9, tanggal 10 akun saya aktif. Tanggal 12 saya disuspend lagi gara-gara kuasa hukum saya itu melakukan surat undangan klarifikasi. Saya disuspend lagi, suruh balikin mobil, dan sampai sekarang akun saya disuspend. Saya belum dikembalikan hak-hak saya. Itu luar biasa pembiarannya. Adakah perilaku dari pihak manajemen untuk melakukan semacam intimidasi atau hal-hal yang sifatnya merugikan Bung Dodi? Ya jelas ya, ketika akun saya disuspend dan saya tidak bisa withdraw, padahal insentif dan bonus bulanan saya itu cair di hari Selasa tanggal 13. Saya tidak bisa withdraw. Sampai sekarang pun uang saya di dompet ada sekitar 200 ribuan, kecil bagi orang-orang kaya, tapi bagi kami para driver pekerja harian itu juga luar biasa angka 200 ribuan itu. Terus ketika kita melakukan klarifikasi, para legalnya yang hadir itu arogan, tidak mau menandatangani surat kehadiran, dan mereka menjawab itu hak kami untuk tidak menjawab klarifikasi ataupun menandatangani apapun. Luar biasa arogannya. Padahal proses hukum sedang kita lakukan, yaitu mediasi bipartit oleh kuasa hukum saya. Padahal selama ini Bung Dodi sudah melakukan hak maupun kewajiban sebagai driver online yang bergabung di manajemen Green SM. Ya. Saya untuk kewajiban saya berangkat pagi jam 6, kerja minimal 8 jam sehari. Terus yang ketiga juga adalah pick up order sebelum jam 12 minimal 2 order. Saya lakukan. Bahkan saya achieve. Yang tadinya target cuma 2,7 seminggu, saya bisa lebih dari itu, 3 juta per minggu. Bahkan ada yang sampai menyentuh angka 4,5 juta. Di hari saya disuspend, itu jam 12 saya saat ngecas di Haji Nawi, itu saya sudah mendapatkan penghasilan 500 lebih, hampir 600. Kalau saya teruskan, hari itu saya bisa menghasilkan 1 juta. Padahal saat itu target pendapatan minimal kami para driver Green SM itu hanya 450 lebih yang sudah saya lakukan. Bahkan saya mengedukasi beberapa driver yang lain bagaimana bisa mendapatkan penghasilan pendapatan seperti saya. Saya mengedukasi, dan banyak juga kawan-kawan drivers ketika saya edukasi itu bisa menyamai saya, bisa menyentuh angka 1 juta setiap hari. Baik, tadi Bung mengatakan bahwa sudah melakukan mediasi dengan pihak manajemen. Lalu setelah mediasi itu dikatakan mentok, apa yang Bung akan lakukan dan
siapa saja yang akan digugat oleh Bung? Kami sudah melalui kuasa hukum kami sudah melakukan pertama, somasi pertama. Itu waktunya 3 kali 24 jam. Yang kedua, somasi kedua dan ketiga, waktunya 5 kali 24 jam. Sudah juga kita lakukan dan sudah lewat masanya 5 kali 24 jam. Besok kita coba untuk mediasi ketemu sama Dinas Tenaga Kerja. Karena Green SM itu ada di Jakarta Selatan, kita mediasi ke Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan. Yang jelas proses hukum akan saya lalui dan juga kami juga akan bekerja sama, berkolaborasi dengan Serikat Pekerja Pengemudi Online maupun Federasi Serikat Pekerja. Selain manajemen yang Bung akan gugat, siapa saja yang akan Bung sampaikan gugatan di dalam proses pengadilan nanti? Ya, pertama manajemen pusat pasti. Yang kedua itu oknum inspeksi Green SM pusat, saya pasti akan juga gugat. Yang ketiga, ini adalah sistem yang menindas daripada Green SM. Dan yang terakhir, negara pasti saya akan gugat. Karena negara lalai yang menyebabkan kita tidak punya payung hukum. Bahkan kita tidak punya bapak dalam kasus profesi kita sebagai driver. Ya, menarik sekali Bung akan menggugat negara. Negara di sini yang Bung maksud siapa? Ya, ini pembiaran ini kan sudah 10 tahun yang lalu. Yang saya gugat ini adalah pemerintahan Presiden Jokowi. Karena beliaulah yang membuat carut marut dalam dunia perojolan ini adalah Presiden Jokowi. Rezim Jokowi yang luar biasa menindas rakyatnya. Artinya mereka rezim Jokowi ini sudah melanggar konstitusi gitu? Oh sangat. Itu sangat melanggar tentang national interest bangsa kita dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 45, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu luar biasa penindasan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, membiarkan ojol ini jadi seperti sekarang, ditindas. Termasuk contohnya saya dalam hal ini bukan hanya membicarakan tentang akun saya yang disuspend, tapi saya menyuarakan tentang suara ojol yang selama ini diam, tidak bisa bersuara karena ketidakberdayaan mereka. Saya mewakili suara-suara kawan-kawan ojol yang selama ini ditindas oleh sistem yang sewenang-wenang. Seandainya gugatan itu tidak dipenuhi oleh pihak negara, dan apabila rezim sekarang tidak memenuhi apa yang menjadi harapan Bung dan rekan-rekan ojol yang lain, apa yang Bung lakukan? Proses hukum akan kita lakukan. Saya sangat yakin negara ini adalah negara demokrasi konstitusional atau negara demokrasi yang berlandaskan hukum atau negara hukum yang demokratis. Saya sangat yakin proses hukum akan kita lalui, kita akan tempuh sampai di mana? Sampai ke akhirat pun kita jalani. Proses hukum ini akan kita jalani. Pasti kebenaran itu akan berpihak pada kita. Ya. Terakhir, harapan dari Bung apa setelah apa yang Bung alami? Tentunya ini ada harapan bagi rekan-rekan ojol di seluruh Indonesia. Satu kata saja, lawan. Bersatulah kaum ojol. Kita lawan semua bentuk penindasan, baik itu korporat maupun negara. Jangan pernah takut bahwa keadilan itu harus kita tegakkan sekalipun langit runtuh. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa wawancara eksklusif kami dengan Bung Dodi Ilham yang juga beliau adalah aktivis 98 di FKSMC 98. Terima kasih.